Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Vanessa Marpaung. Berikut Top 5 edisi 16 Januari 2021. Sobat Mistar, banyak berita hangat yang terjadi di dalam sepekan ini yang rangkum di dalam Top 5. Di antaranya, mari kita lihat. Wali Kota terpilih Pematang Siantar Asnes Silalahi meninggal dunia pada Rabu 13 Januari 2021. Suasana duka masih menyelimuti keluarga. Lantas pertanyaan yang muncul, siapakah yang akan ditetapkan KPU untuk menjabat wali kota nantinya? Wali Kota terpilih Pematang Siantar Asner Silalahi meninggal dunia pada Rabu sore 13 Januari 2021. Asner menjalani perawatan di Rumah Sakit Columbia Asia sejak tanggal 23 Desember 2020 karena COVID-19. Namun sehari sebelum meninggal hasil swab Asner dinyatakan negatif COVID. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Asner dan sejumlah kerabat. Banyak yang tidak mengira dengan kepergian Asner. Apalagi penetapan dan pelantikan Asner sebagai Wali Kota Pematang Siantar tinggal menunggu waktu. Lantas siapakah yang akan ditetapkan KPU untuk menjabat wali kota nantinya? Mengingat kejadian periode sebelumnya, wali kota terpilih Pematang Siantar, Hulman Sitorus juga meninggal sebelum pelantikan berlangsung. Anggota KPU Sumatera Utara Benget Silitonga mengatakan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Susanti sebagai calon wakil wali kota terpilih tetap dilantik menjadi wakil wali kota meskipun tidak secara berpasangan. Selanjutnya DPRD Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil wali kota menjadi wali kota kepada menteri melalui gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai wali kota. Selanjutnya pengisian wakil itu menjadi wewenang parpol pengusung dan DPRD. Pekan ini pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak kian merebak. Di Deli Serdang, seorang anak diperkosa oleh ayah dan abangnya. Di Medan, seorang pria berumur minta disodomi dengan dalih pengobatan. Masih di Medan, seorang ibu tega menjual anaknya kepada lelaki hidung belang demi mengkonsumsi sabu. Seorang pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, DSN, diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan bejat itu bahkan sudah dilakukan berulang kali oleh ayahnya. Bahkan yang semakin membuat miris, abang kandungnya yang berusia 16 tahun ikut melakukan perbuatan keji tersebut selepas menonton video porno. Kini kedua pelaku sudah diamankan Polres Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan tidak senonoh juga dilakukan seorang ELT, pria berumur 51 tahun, warga Jalan Matahari Raya, Kecamatan Helvetia, terhadap 6 orang anak laki-laki di bawah umur. Dengan modus untuk pengobatan, dia membujuk korban agar menyodomi dirinya. Pelaku kemudian mengiming-iming para korban yang masih berusia belasan ini dengan sejumlah uang. Sementara itu di Medan Tembung, seorang ibu tega menjual anaknya seharga Rp350.000. Anita Sari Nasution tega menjual anaknya sebagai pekerja seks komersial kepada pria hidung belang. Ia menjual anak gadisnya berinisial CN berusia 19 tahun. Yang membuat miris, uang hasil kejahatan itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli sabu-sabu. Kini sang ibu menjadi tersangka dan dijerat tindak pidana perdagangan orang. Aparat kepolisian yang seyogyanya menjadi penegak hukum dan pengayom masyarakat justru terlibat dengan narkoba. 3 oknum polisi di Labuan Batu digerebek masyarakat karena pesta narkoba. Di tempat yang berbeda, terlibat peredaran sabu, mantan Panit Reskrim Polsek Hamparan Perak divonis 6 tahun penjara. 3 oknum Polri digerebek masyarakat pesta narkoba di rumah kosong daerah Kabupaten Labuan Batu pada Selasa 5 Januari 2021 lalu. Penggerebekan dilakukan karena telah dianggap meresahkan. Ketiganya pun langsung diserahkan kepada Propam Polres Labuhan Batu. Sementara itu sebanyak 7 anggota Polres Padang Sidimpuan divonis hukuman selama 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan terkait perkara penemuan 327 kg dalam 19 karung di kawasan Kampung Darek, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Sementara itu juga Panit Reskrim Polsek Hamparan Perak Ibtu Jenri Panjaitan divonis 6 tahun penjara karena terlibat peredaran sabu. Ia terbukti ikut sebagai penyalur atau penjual dan pengedar 64 gram sabu. Ketua KPU Arief Budiman dicopot dari jabatan karena melanggar etika. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Keputusan ini diambil dalam sidang etik berupa sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI. Arief terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu saat mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden Joko Widodo ke Petun, Jakarta.
Saat itu EPI menggugat keputusannya yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo ke Petun, Jakarta. Pengadu Jupri juga mempermasalahkan surat KPU RI tanggal 18 Agustus 2020 yang diterbitkan Arif. Surat itu berkaitan dengan pengaktifan kembali EPI sebagai komisioner. Sebelumnya terjadi polemik di antara para penyelenggara pemilu. DKPP sempat memutuskan pemecatan EPI dari jabatan komisioner KPU RI karena diduga melanggar kode etik ihwal suara di Pileg 2019. Keputusan DKPP itu pun dijalankan Presiden RI. Presiden Jokowi menerbitkan surat pemecatan EPI, namun surat itu dibawa EPI ke Petun, Jakarta. Jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat, suasana panas masih menyelimuti negeri Paman Sam. Pendukung Donald Trump masih merencanakan pemberontakan terhadap pelantikan presiden terpilih, sementara Donald Trump sendiri terancam dimakzulkan oleh Senat Amerika. Ancaman serius menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden. Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI memperingatkan adanya ancaman keamanan ketika pelantikan Presiden terpilih Joe Biden. FBI mengaku telah menerima informasi yang mengindikasikan akan ada protes bersenjata pendukung Donald Trump menjelang pelantikan Biden. Buletin FBI mengungkapkan demonstrasi akan digelar di seluruh gedung Dewan Perwakilan di 50 negara bagian dan di gedung Kongres di Washington DC. Seperti dikutip media, Badan Keamanan Federal Amerika Serikat itu melihat pengepungan gedung Capitol Hill baru-baru ini hanyalah awal dari potensi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa pendukung Trump. Sementara itu, Presiden Donald Trump sendiri terancam akan dimakzulkan oleh Senat Amerika Serikat. Pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat, Mitch McConnell, mengatakan pemakzulan tidak akan dimulai sampai setelah 19 Januari 2021. McConnell mengutarakan hal itu melalui surat pernyataan kepada sesama senator Amerika Serikat. Demikianlah Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk selalu mendapatkan berita dari kami. Saya Vanessa Marpaung, mau undur diri. Sampai jumpa.